Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Matiin. Tes. Baru mulai udah mati. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang diikuti dengan majlis ta'lim musalla al-ijabah rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma alhamdulillah ala kulli hal. Semoga bibir dan lisan kita sepanjang hayat dan kehidupan selalu dibasahinkan kalimat tahmid, kalimat pujian seorang hamba di hadapan Allah, karena hakikatnya yang patut kita puja dan puji hanya Allah. Itulah makna sesungguhnya yang sering kita dengar, innal hamdalillah, sesungguhnya pujian milik Allah. Kalimat yang mengandung syukur seorang hamba atas nikmat dan karunia telah Allah berikan di tengah kehidupan kita semua, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam, termasuk juga nikmat hidup dan kehidupan, karena kita ketahui bersama Allahumma syaa fa'ala, kita masih hidup di tengah pandemi COVID-19. Apa yang terjadi di tengah kehidupan kita hari ini dan selama ini dan sampai akhir kehidupan dunia ini, semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, sebagai pemilik alam semesta ini, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hadid, surat yang ke-57 di ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Semua musibah, peristiwa dan kejadian di muka bumi ini, atau yang terjadi pada diri seseorang, apapun bentuknya, diberi kesuksesan atau diberi kesulitan hidup, diberi sehat dan sakit, semua itu sudah ditetapkan oleh Allah. Bahkan dari Sahih Bukhari digambarkan oleh Rasulullah SAW, apapun yang terjadi di muka bumi ini, di alam semesta ini, sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah jadikan alam semesta beserta isinya, termasuk pandemi COVID-19 ini. Karena bagi Allah itu mudah. Sebelum pandemi ini kita hidup normal. Hari ini ada istilah new normal. Hakikatnya sebenarnya new normal ini, menurut Wakil Ketua Umum MUI Pak Kiai Haji Muhyiddin ketika beliau diundang di Istana Negara, hakikatnya kita dihadapkan dengan istilah herd immunity. Oh, pernah dengar ya istilah herd immunity? Apa artinya? Yang bertahan, yang mampu, yang imunnya kuat terhadap virus ini, dia akan hidup dan bertahan. Yang gak kuat tinggal fakabir arba'an liwafatihi, tinggal kita sholat jenazahkan. Karena kita tahu begitu PSBB ini dibuka kerannya menjadi new normal, angka orang yang terpapar COVID ini semakin meningkat. Bahkan ada istilah rekor harian pernah mencapai 1.200 sekian. Dan kita tahu tes swab di negeri ini tidak sebanyak di negeri jiran Malaysia, tidak sebanyak di Singapura. Belum lagi akurasi alat. Bahkan kita baca di media sosial, ada orang dimakamkan dengan SOP COVID, ternyata hasil tesnya baru keluar sesudah dimakamkan, sehingga dibongkar oleh keluarga, dan lain sebagainya. Dan kita tidak bawa ini ke bahasa politik.
kita bawa kajian malam hari ini, yaitu bahasa keimanan, bahasa bagaimana sikap seorang hamba Allah terhadap ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita, ketika ketetapan baik itu berbentuk nikmat Allah atau berbentuk cobaan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana sikap seorang mukmin? Ajaban li amri mukmin, sungguh mengagumkan, kata Rasulullah SAW, yang namanya urusan orang beriman. Idza massahu as-sarra syakara fakana khairan lah. Jika seorang mukmin ini mendapatkan ujian berbentuk kenikmatan hidup, kesuksesan hidup, sebelum pandemi ini kita hidup normal, kita bisa taklim, jujur ada kerinduan sebenarnya. Sudah 3 bulan, bahkan mungkin 4 bulan saya tidak bertemu dengan jamaah ijabah. Ya. Hah? 15 Maret. Alhamdulillah Pak Yani hafal itu ya. Saya juga enggak hafal. Dan mohon maaf kalau penampilan pakaian saya celana agak sedikit santai, karena kepada Allah habis kajian ini saya harus ke Salatiga dalam rangka hunting hewan kurban yang bobotnya 1,3 ton. Ya, saya diminta oleh seorang jamaah, Ustaz tolong bantu saya perlu 3 ekor sapi yang bobotnya di atas 1,2 ton. Dan informasi yang saya dapat dari jamaah saya di Salatiga ada, insyaallah habis taklim saya menuju di sana. Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan sungguh mengagumkan urusan orang beriman. Kalau diuji dengan kenikmatan hidup, kesuksesan hidup, popularitas, kejayaan hidup, dia pandai bersyukur. Sungguh itu ada sebuah kebaikan untuk orang tersebut sebagai orang beriman di hadapan Allah. Wa idza masawda ad-dharra, ketika orang beriman ini diuji dengan kesulitan hidup, kesempitan hidup dan musibah pandemi ini, sabar fakana khairul lah. Dia sabar dan itu sangat baik untuk seorang beriman, kata Rasulullah SAW. Itulah sebuah kekaguman, keistimewaan disebut dengan orang beriman. Bahkan Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 di ayat 2 dan 3. Syarat mengaku diri orang beriman di hadapan Allah, syarat menjadi sosok mukmin sejati di hadapan Allah, orang tersebut harus siap dengan berbagai cobaan dan ujian dari Allah. Imma imtihanun ni'mah wa imma imtihanul bala. Baik itu ujian berbentuk kenikmatan hidup maupun ujian berbentuk kesulitan hidup atau musibah. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia boleh mengklaim, mendeklar, menyatakan aku telah beriman padahal mereka belum pernah diuji oleh Allah? Bahkan di ayat 3-nya Allah gambarkan orang-orang sebelum kita, para nabi, para rasul, para sahabat, orang-orang soleh sebelum kita, hidup mereka penuh dengan ujian dan cobaan. Bahkan ketika Rasulullah SAW ditanya dalam hadis riwayat Bukhari, digambarkan, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berat ujiannya di sisi Allah? Jawaban Rasulullah SAW, asyadun nas bala indallah al-anbiya. Manusia yang paling berat ujian di sisi Allah para nabi, para rasul. Padahal kita tahu nabi rasul punya adalah kekasih Allah, utusan Allah, manusia terbaik dari Allah. Justru mereka mendapatkan cobaan ujian paling berat di antara seluruh makhluk ciptaan Allah. Bahkan dalam hadis tersebut digambarkan sesudah itu golongan yang keimanan mereka sangat tinggi, yaitu sudah nabi, para rasul, berarti para syuhada, siddiqin, ujian mereka juga berat. Demikian juga terus. Hadis ini menunjukkan Bapak Ibu, semakin dekat kita dengan Allah, semakin tinggi kualitas iman kita di hadapan Allah, pasti akan penuh cobaan dan ujian di tengah kehidupan kita. Jangan coba-coba pakai istilah Abu Nawas mungkin, nggak kuat di neraka, juga nggak pantas di surga, kan gitu, ilah-ilah itu kan. Ya, kalau begitu Ustaz, kita imannya biasa-biasa aja supaya nggak diuji oleh Allah. Jangan pikirannya begitu. Ya, standar-standar aja kalau begitu Ustaz, supaya nggak diuji Allah. Maka jawabannya apa? Kalau iman kita cetek, iman kita standar, berarti menunjukkan amal soleh kita tinggi atau standar juga.
Nah, ketika iman standar, amal soleh standar, itu golongannya di mana? Fa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Gara-gara menghindari ujian hidup di kehidupan dunianya, dia berani menantang yang namanya azab Allah di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Wa iyadzu. Jadi kaidah ini harus benar-benar kita pahami. Semakin dekat kita dengan Allah, pasti akan banyak cobaan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tolong dicatat tadi, ujian Allah tidak harus berbentuk musibah. Kenikmatan, kesuksesan, popularitas, jabatan, kekayaan, itu juga ujian dari Allah. Bisa dilihat dari surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 di ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesudah Allah menjelaskan setiap makhluk yang bernyawa pasti mati, nggak ada yang nggak mati. Yang pernah saya ceritakan, katanya rumah sakit tercanggih di muka bumi ini adalah München Hospital. Yang saya ceritakan 2 tahun lalu dengan izin Allah, saya sempat berkunjung ke Jerman dan saya berkunjung ke rumah sakit tercanggih ini. Silih berganti orang mati di rumah sakit tersebut, termasuk istrinya Pak Habibie, Ibu Ainun Habibie. Nggak ada jaminan. Karena keabadian milik Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua yang ada di muka bumi ini akan musnah, akan hancur. Yang abadi hanya Allah, memiliki keagungan dan kemuliaan. Maka nikmat Tuhan manakah yang telah engkau dustakan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Baik karena wabah pandemi Covid-19 atau sebab lain, pasti mati. Bahkan tanpa sebab pun kita bisa mati. Idza ja'a ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Karena kalau ajal sudah datang, tidak ada seorang pun yang mampu meminta abolisi amnesti di hadapan Allah. Hamba tidak siap ya Allah, beri hamba kesempatan sedetik saja. Nggak akan mungkin. Bahkan banyak jamaah di sini mungkin yang usianya di atas usia Rasulullah SAW. Beliau manusia yang paling mulia, Nabi yang sangat mulia, makhluk ciptaan Allah yang pertama sekali diberi kesempatan masuk surga dibanding makhluk yang lain. Ternyata usia beliau hanya dibatasi Allah 63 tahun. Dan tidak pernah satu riwayat sejarah mencatat beliau protes, ya Allah kenapa 63 tahun? Kenapa tidak mau beri kesempatan aku lebih panjang lagi supaya aku bisa mendakwakan manusia? Nggak ada protes beliau. Karena beliau tahu ini domainnya Allah, hak prerogatifnya Allah. Maka Allah ingatkan dalam surah Al-Anbiya tadi ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sungguh kami menguji kamu, kata Allah, dengan kesulitan. Nabluukum bisyarri wal khairi, dengan kesulitan, dengan persoalan, dengan pandemi Covid-19, dan juga diuji dengan khair, kesuksesan, kejayaan. Memang agak menarik. Ada orang di tengah pandemi ini dia semakin sukses. Khususnya siapa? Pebisnis alat kesehatan, betul. Ada kelompok manusia pandemi ini tiarap beneran. Khususnya UKM. Dan tidak sedikit ustaz tiarap juga. Kan di lockdown pengajian di mana-mana. Kecuali ustaznya alhamdulillah saya masih bisa ngajar pakai Zoom. Bahkan alhamdulillah ada kajian kita di Swiss lewat Zoom. Bukan saya diundang ke Swiss. Tadi pagi juga di Masjid Yasmin, namanya Masjid Al-Ghazi Sektor 5, saya pakai Zoom. Mereka sholat tapi nggak berani kayak kita di lama-lama. Ya alasannya masih red zone istilah DKM-nya atau jamaah. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, hakikatnya Allah sudah ingatkan, kami uji kamu dengan berbagai cobaan, kesulitan, pandemi Covid-19 ini, maupun ada orang yang sukses dengan pandemi ini. Wa ilaina turja'un. Dan Allah ingatkan semua kita akan kembali menghadap Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, apapun ketetapan Allah, kalau kita sebagai hamba Allah husnudzonlah dengan Allah, berbaik sangkalah dengan apapun ketetapan Allah, ridholah.
Karena siapapun yang ridho dengan ketetapan Allah, Allah akan ridho pada orang tersebut. Tapi barang siapa yang suudzon, tidak ridho, marah dengan ketetapan Allah, Allah juga akan murka pada orang tersebut. Nah, di mana level kita? Hanya kita yang bisa menjawab. Hakikatnya hidup ini adalah ujian kata Allah. Lihat surah Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh pasti kami ujikan dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Bukan hanya menyatakan aku sabar, Allah menyatakan siapa mereka yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Arti sabar, orang yang sabar Allah sudah terangkan ketika mereka mendapatkan apapun cobaan dari Allah, apa itu kenikmatan, apa itu musibah, ucapan mereka sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada tuntunan Rasulullah SAW, semoga sudah hafal. Kalau nikmat Allah sesuai dengan harapan kita, apa lafaz tahmidnya, Pak Yani? Tadi mukadimah saya mulai. Ayo Pak Imam, tadi siapa Imam? Masya Allah suaranya. Ya. Bukan. Ayo. Ngajinya apa dan terlalu lama di lockdown, lupa lagi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah. Dengan nikmat dan karunia telah menyempurnakan berbagai kebaikan. Kalau nikmat Allah sesuai harapan kita, jangan lupa mengucapkan kalimat tahmid ini. Karena orang yang mengucapkan kalimat tahmid ini mendatangkan ridho Allah. La in syakartum la azidannakum, kita hafal ayat ini. Surah Ibrahim ayat 7. Kalau kita pandai bersyukur ditambah nikmat. Maka kalau dapat nikmat sesuai dengan harapan kita, yang gak punya anak pun Allah tiba-tiba Allah datangkan anak, jangan lupa dengan lafaz ini. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika ingin mendapatkan jabatan tertentu, posisi tertentu di tempat kita bekerja, kalau Allah beri jabatan itu, jangan lupakan lafaz ini. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika anak kita harapkan sesuai dengan harapan kita menjadi anak soleh, bahkan penghafal Quran, selain sujud syukur, jangan lupakan lafaz ini. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Adapun alhamdulillah ala kulli hal. Karena kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan ini adalah perintah dari Allah hakikatnya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena semua ucapan Rasulullah SAW adalah bimbingan wahyu dari Allah. Maka ketika apapun ketetapan Allah menurut kita, karena ilmu kita terbatas, akal kita juga terbatas, kemampuan kita menalar satu persoalan terbatas, maka tetap kita diperintahkan bertahmid memuji Allah dengan ucapan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Saya mau nanya, menurut Bapak Ibu, sakit itu nikmat Allah atau musibah dari Allah? Nikmat. Kenapa? Karena pertama, kalau kita sakit, kita sabar dengan penyakit, kita menjadi kafarah, menggugurkan dosa-dosa kita dari Allah. Yang kedua, Allah lebih dekat dengan orang yang sakit yang sabar atau orang sehat yang tidak pandai bersyukur? Orang sakit yang sabar. Bahkan di hadis kudusi sampai Allah bertanya, ketika aku sakit, hei hambaku, di mana engkau? Sang hamba terheran-heran menjawab, ya Allah, mana mungkin engkau sakit? Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Bukankah engkau menyatakan di surah As-Saffat ayat 80, kalau aku sakit engkau menyembuhkan? Apa jawaban Allah? Bukan surah As-Saffat, surah Asy-Syu'ara, surat 26 ayat 80, kalau aku sakit engkau menyembuhkan ya Allah. Apa jawaban Allah? Ketika hambaku sakit, aku sangat dekat dengan hambaku, di mana engkau?
Bahkan dalam riwayat Abu Daud dan ini dinyatakan sahih oleh Syekh Albani, ketika kita mengunjungi orang sakit kita didoakan oleh 70.000 malaikat. Ketika kita mengunjungi orang sakit kita diibaratkan berada di taman surga. Ini dengan teman sakit pura-pura nggak tahu, hanya gara-gara diminta iuran untuk beli jeruk berapa kilo. Ya bayangkan kok ya. Pagi suruh beli madu, lebih mundur lagi jangan-jangan. Ya, padahal dengan izin Allah, saya tambah sehat, tambah apa? Ya, alhamdulillah hikmah di lockdown, alhamdulillah istri hamil lagi. Masya Allah. Alhamdulillah, sukses lockdown. Dan anak yang ke-8, alhamdulillah. Masya Allah. Banyak anak, banyak rezeki. Ada ayatnya. Alhamdulillah. Nggak percaya Pak Yani banyak anak banyak rezeki? Ada ayatnya, buka aja surah Al-Isra, surat 17 ayat 31. Surat ke-6 Al-An'am ayat 151. Setiap anak itu sudah dijamin rezeki oleh Allah. Makanya ada istilah orang dulu banyak anak punya rezeki, ternyata ada ayatnya, kita aja nggak yakin. Ini anak 1-2 repotnya kayak anak 12. Malu kita dengan kucing. Kucingnya nggak pernah bilang aku galau. Pernah dengar? Cicak aja rezekinya nyamuk. Pernah dengar nggak breaking news seekor cicak mati bunuh diri? Pernah dengar nggak? Tapi di tengah pandemi ini wahyahubillah tidak sedikit orang mati bunuh diri. Rasanya pasti maha benar. Ulaika kal-an'am bal hum adall. Ketika manusia imannya di titik nadir, ketika manusia sudah tidak mengharap lagi pada Allah, mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Yang tadi saya katakan, pernah lihat cicak kurus kering? Siapa yang pernah lihat cicak kurus kering? Pada Allah takdirkan rezekinya cicak, yang paling utama, menu utamanya adalah nyamuk. Cicak nggak bisa terbang, nyamuk bisa terbang. Apalagi belum pernah kita mendengar breaking news seekor cicak mati bunuh diri, termasuk pandemi ini. Siapa yang pernah mendengar orang gila yang nggak pernah pakai hand sanitizer, yang nggak pernah pakai masker, yang makannya dari tong sampah? Siapa pernah dengar orang gila terpapar COVID? Angkat tangan. Padahal di awal-awal pandemi ini, kalau Allah sebelum pulang waktu itu dari 4 negara, Mesir yang saya cerita itu, kan sempat ada pernyataan dari Kementerian Kesehatan lewat gugus tugas itu. Orang-orang miskin jangan memicu penyebab pada orang kaya. Hari ini Allah balik, yang banyak terpapar COVID orang kaya atau orang miskin? Allah balik. Makanya nanti kita lihat hikmah. Nah Bapak Ibu rahimahullah, semoga 2 lafaz tahmid ini selalu mengiringi kehidupan kita, karena itu mendatangkan ridho Allah. Dalam surat Ali Imran, kita masuk tema kita, ini baru mukaddimah. Sosok ulul albab, surat Ali Imran ayat 191. Siapa sosok ulul albab kata Allah? Orang yang menggunakan akal pikirannya di tengah kehidupannya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sosok ulul albab Allah gambarkan di surah Ali Imran ayat 191 adalah manusia yang menselaraskan, mensinergikan antara zikir dan fikir. Saya nggak tahu apakah saya pernah memberi kajian di sini menjelang pandemi itu, apa saja zikir dan doa yang harus kita lafazkan setiap hari supaya Allah lindungi kita, keluarga kita, lingkungan kita dari pandemi COVID-19. Pertama, ada zikir pagi petang. Apa lafaz zikir yang menunjukkan supaya kita dihindari dari musibah dan mara bahaya? Apa zikirnya? Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kedua, apa doa yang dilafazkan Nabi Yunus alaihissalam ketika istilah kita sekarang di lockdown oleh Allah di perut ikan? Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ayo Bapak Ibu, sering melafazkan zikir-zikir ini. Kemudian, apa doa yang diajarkan Rasulullah SAW dari hadis riwayat Abu Daud supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit yang mematikan seperti COVID-19 ini? Apa doanya?
Terus wa min sayyi'il asqam. Barakallahu fiik. Allahumma inni a'udzubika minal barasi. Kok yang hafal cuma beliau, yang lain enggak hafal? Siap-siap pandemi ini. Apalagi ada istilah WHO dan kesehatan, OTG, orang tanpa gejala. Dan sekarang ini sebenarnya penyebaran paparan virus ini yang terbesar adalah OTG, orang tanpa gejala. Kita boleh sehat, tapi tidak ada jaminan kita terbebas dari paparan virus ini. Karena ada istilah tadi. Walaupun bahasa media macam-macam, kalau kita lihat di WhatsApp dan sebagainya, oh ini memang kerjaan Yahudi bla bla bla, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kita lihat, karena saya juga ngajar di ID Ikatan Dokter Indonesia, bahkan 2 pekan yang kita Zoom meeting dengan keluarga besar ID, Asosiasi Dokter Anak Indonesia berteriak. Ternyata anak-anak Indonesia yang meninggal dunia qadarullah karena paparan virus ini 1000 lebih, tapi tidak pernah diekspos. Dan Ketua Asosiasi Anak Indonesia itu bersumpah, kami bersumpah tidak boleh ada satu orang pun anak Indonesia mati karena paparan virus ini, karena mereka kelak adalah penerus generasi bangsa. Tapi yang meninggal sudah 1000 lebih. Korea lebih canggih dibanding kita. Sempat membuka lockdown, masih ingat ya? Baru sehari dibuka tentang sekolah, lockdown lagi. Dan jangan berpikir Cina yang katanya sudah steril Wuhan, udah mulai disebut dengan second wave, gelombang kedua, virus ini mulai muncul. Maka kembali kepada orang ulul albab menggabungkan antara zikir dan fikir. Ayo hafalin. Ustaz boleh nggak kalau doa di luar sholat nggak hafal bahasa Arabnya masih bisa? Boleh. Bahkan dalam sholat sebagian ulama mengatakan boleh berdoa ketika sujud, perpanjang doa dalam sujud dengan bahasa Indonesia atau bahasa apapun selama di hati tidak dilafazkan. Tapi yang paling aman sesuai dengan doa yang mustajab itu doa berdasarkan Al-Quran dan hadis sahih. Dan itu hadis sahih. Allahumma inni a'udzubika minal barasi. Ya Allah, aku berlindung pada penyakit supak, wal jununi penyakit gila, wal judhami penyakit lepra, wa min sayyi'il asqami dan penyakit-penyakit yang mematikan seperti COVID-19. Ayo banyak berdoa. Ud'uuni astajib lakum. Ini perintah Allah dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat 60. Berdoalah padaku, kabulkan doa. Bagaimana Allah menjelaskan kepada hamba-hamba Allah yang terus berharap berdoa di hadapan Allah di surah Al-Baqarah di ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Betapa dekatnya Allah dengan orang yang memohon berdoa padaku. Ini posisi zikir. Memang kita lihat selama pandemi ini umat Islam terpecah belah. Ada yang kekeh, mati-mati aja. Yang namanya mati kan udah bisa karena virus, bisa kagak, maka kekeh kelompok. Ya, itu disebut dengan istilah perjalanan pemikiran Islam disebut dengan kelompok Jabariyah. Ada kelompok yang terlalu pakai logika. Udah jangan khawatir dengan virus ini, selama cuci tangan, pakai masker, physical distancing dan sebagainya aman. Nah, ada kelompok yang ketiga. Semoga kita menggabungkan dua kelompok pemikiran yang disebut hulu, berlebihan. Bagaimana menggabungkan atau pemahaman tadi Jabariyah, semua kita kaitkan dengan Allah dan takdir, juga kita gabungkan dengan Mu'tazilah. Kita tetap ikhtiar seperti hari ini kita lihat ada namanya soft yang tidak rapat dalam rangka apa? Physical distancing. Sesudah ini kita pulang, kita cuci tangan dengan sabun, nggak harus hand sanitizer. Bahkan menurut pakar kesehatan kebanyakan pakai alkohol itu merusak ini enzim, ya, yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Jadi tidak semua virus itu jelek sebenarnya. Hakikatnya demikian. Jadi kita menggabungkan dua ini. Nah, sosok ulul albab Bapak Ibu, seandainya kita menggabungkan antara zikir dan fikir, insya Allah kita menemukan ada 15 minimal hikmah di balik pandemi. 15 ini sedikit atau banyak? Banyak banget. Saking banyaknya saya buka catatan dulu. Yang pertama, yaitu berkaitan dengan makanan. Allah sudah mengingatkan kita dalam satu ayat Al-Quran, "Falyanzuril insanu ila ta'ami."
hendaklah setiap manusia memperhatikan asupan makanannya. Bahkan makanan itu bukan sekedar halal tadi, tapi halal dan thayyib. Karena kalau orang cuma memperhatikan halal dan itu memang yang mutlak, yang paling pokok, tapi tanpa diperhatikan kethayyiban makanan tersebut juga memberi madarat dan mafsadat. Contoh, yang asam urat. Kalau makan tujang kira-kira asam uratnya sembuh atau bertambah parah? Itu contoh. Ya, tujang halal tidak? Halal. Sangat halal. Undang saya saja malam ini kita makan tujang. Kita lihat siapa yang kumat asam uratnya, kan gitu contohnya kan. Ya. Tapi untuk orang asam urat, untuk orang kolesterol dan sebagainya, dia halal tapi tidak thayyib. Kenapa hikmah pertama berkaitan makanan? Mari kita lihat. Bukankah virus COVID ini berawal dari negeri Cina yang bernama kota Wuhan, di mana kita diberitahu oleh media, ya baik itu cetak maupun media sosial, bagaimana kebiasaan masyarakat Wuhan mengkonsumsi makan. Kita pernah dapat pemberitaan mereka makan tikus hidup-hidup, tinggal pakai apa, entah apa makanan mereka makan. Ya, bagaimana mereka makan kelelawar hidup-hidup dengan alasan obat kuat, ular juga demikian. Puncaknya saya menemukan ada jamaah kirim saya ari-ari bayi dijadikan sop dengan tujuan maksud obat anti aging, obat anti penuaan. Dan memang sekarang sedang heboh memang. Berallah pas saya ke Eropa ya bulan Desember itu, saya lihat hampir semua apotek di Spanyol, di Swiss, Jerman itu rata-rata tulisan paling besar di apotek itu obat anti aging. Ya, seolah-olah anti penuaan menjadi best seller sekarang. Padahal Islam jauh-jauh hari mengajarkan kita apa obat anti penuaan. Supaya awet muda itu apa? Baca Al-Quran, apalagi banyak bersyukur dulu. Seganteng-ganteng orang tuh nggak pandai bersyukur, mukanya kayak jeruk purut, betul gak? Apalagi ibu-ibu, ya, secantik apapun udah pakai tulji dong di plasenta, kalau nggak pandai bersyukur, mukanya kayak trapesium. Ya 5 segi gitulah pokoknya. Jadi pandai bersyukur, silaturahim, silaturahim nambah umur, nambah rezeki hakikat. Berwudu, ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang jarang berwudu pasti kulitnya kering. Jadi supaya kulit tidak kering, pelembab paling Islami itu sering berwudu, selain menggugurkan dosa. Berwudu itu juga bisa menyebabkan kulit kita jadi elastis, tidak mudah kering dan sebagainya. Ibu-ibu supaya tidak flek, banyak berwudu, jaga makanan, keseimbangan, kulu washrabu wala tusrifu. Jadi hikmah pertama apa? Semenjak kita mendapatkan berita dari Wuhan tentang kebiasaan masyarakat sana yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan kesehatan sekalipun, maka orang sekarang hati-hati dengan makan. Pada Islam jauh-jauh hari mengajarkan kita, Allah sudah jauh-jauh hari mengajarkan kita setiap manusia memperhatikan asupan makanannya. Karena ingat, makanan dikonsumsi seorang kalau itu haram akan menjadi darah daging. Masih ingat tentang hadis yang sangat masyhur dari Sahih Bukhari? Ada sosok pemuda yang melakukan perjalanan sangat jauh. Dia digambarkan kusut masai, kemudian dia istirahat di satu tempat, dia berdoa di hadapan Allah dengan mengangkat kedua tangannya, kemudian dia menyebutkan ya Rob, ya Rob. Harusnya 4 syarat utama doa seseorang dikabulkan Allah ada pada diri pemuda ini, ada pada sosok orang ini. Tapi apa jawaban Allah terhadap orang ini? Bagaimana aku kabulkan doamu? Tubuhmu penuh dengan keharaman, pakaian yang kau pakai dari harta yang haram, makanan yang kau asup makanan yang haram atau dari harta yang haram. Bagaimana aku kabulkan doamu? Bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita dalam Sahih Bukhari, la tuqbalu shadaqah min ghulul, tidak akan terima sedekah seorang dari harta yang haram. Bahkan ada fatwa dari Rabithah Islam, harta haram tidak boleh digunakan fisabilillah di jalan Allah, termasuk membangun musola dan masjid atau menyantuni anak yatim. Harta haram hanya boleh digunakan untuk kepentingan umum, seperti jalan, kamar mandi, pokoknya kepentingan umum. Makanya kalau bapak ibu pernah sholat di Masjid Darussalam Kota Wisata,
itu ada keropak namanya kotak keropak riba. Jadi orang-orang yang merasa hartanya riba masukin ke situ, nanti DKM memanfaatkan untuk fasilitas umum seperti jalan. Makanya jalan di depan masjid kota wisata itu mulus banget kan. Salah satu penggunaan itu. Ya. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, kita persingkat karena waktu udah mulai adzan Isya itu. Yang kedua, jadi hikmah pertama apa? Berkaitan makanan. Pentingnya mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib, dan jangan berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum jangan berlebihan. Berikutnya yang kedua, kita tahu selama virus atau pandemi ini masyarakat muslim khususnya muslimah berpakaian sangat syar'i dan Islam. Dulu sempat banyak orang underestimate bahkan curiga menganggap wanita muslimah yang pakai cadar, wanita muslimah dengan berpakaian syar'i dianggap radikal dan sebagainya. Ada stigma-stigma negatif. Tapi hari ini coba perhatikan. Siapa yang udah naik kereta? Jujur saya belum pernah naik kereta. Jadi kemana-mana ngajar bawa mobil. Banyak nggak wanita pakai cadar sekarang? Oh, banyak banget. Itu hikmah. Tadinya sempat dianggap mendapatkan stigma negatif, radikal ini itulah. Hari ini semua orang mengakui ternyata pakaian yang syar'inya menyelamatkan dari Covid pandemi. Allahu Akbar. Pasti syariat yang Allah turunkan di tengah kehidupan hamba-hamba Allah, baik itu langsung dari Allah maupun lewat Rasulnya, pasti membawa hikmah dan kebaikan kehidupan kita. Sayang, banyak orang tidak paham. Bahkan Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang yang beriman, masuklah Islam secara holistik, secara sempurna, jangan setengah-setengah. Kalau diperintahkan nutup orang yang benar. Bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan untuk wanita? Kenapa wanita banyak penghuni neraka? Selain berkaitan dengan suaminya dan keluarganya, juga kena pakaian ariyat, kasiat, mumilat. Dia berpakaian tapi telanjang, dia berjilbab tapi auratnya kelihatan kemana-mana. Wa'iyadzubillah. Ini termasuk wanita penghuni neraka. Bagaimana wanita itu auratnya sejak dari ujung rambut ke ujung kaki. Ketika kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah tidak memperhatikan aurat, tentang menutupnya aurat, ini pertanggungjawaban kita berat di hadapan Allah. Semoga Covid pandemi ini mengajarkan kita, ternyata pakaian juga menjadi sebuah perhatian khusus di tengah kehidupan keluarga muslim. Hikmah yang ketiga, kita tahu bahkan selama PSBB sebelum new normal, semua kita diwajibkan pakai masker. Bahkan nggak pakai masker ada denda, ada punishment, ada hukuman tertentu. Kalau kita melihat apa sebenarnya hikmah disuruh pakai masker dari kacamata keimanan dan keislaman kita, kita diperintahkan berkata yang baik atau lebih baik diam. Dan ini sesuai dengan perintah Rasulullah SAW dan hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hari kiamat, maka hendaklah berkata yang baik atau lebih baik diam. Orang yang tidak mampu mengandung makna kata-katanya memberi manfaat untuk dirinya dan kehidupan orang ramai, maka diperintahkan diam. Maka ada istilah barat yang pernah kita dengar, silent is golden. Diam itu emas. Yang pernah dengar ya, silent is golden. Hakikatnya demikian. Demikian juga dengan masker ini kita mendapatkan banyak pelajaran. Tidak sedikit pandangan kita begitu liarnya sebelum pandemi ini. Dengan izin Allah ketika kita pakai masker kita jadi tahu kapan kita bisa melihat yang halal dan kapan kita dilarang untuk melihat hal yang haram. Demikian juga kalau masker sampai ke telinga. Jadi ternyata filosofi masker ini kalau kita bawa kepada kaca keimanan dan keislaman kita, betapa indahnya di balik hikmah pandemi ini kita di sisa umur yang Allah berikan, bagaimana selalu berucap yang baik-baik. Kalau tidak mampu berucap yang baik, lebih baik diam, karena itu menyelamatkan kita. Al-muslim man salimal muslim min lisani wa yadi. Sosok muslim yang baik adalah yang mampu menjaga lisan dan tangannya daripada menyakiti saudara muslim. Semoga hikmah masker ini bisa kita bawa sampai akhir hayat kita. Berkata yang baik atau lebih baik diam, dan tidak menyakiti para sesama baik pada perkataan. Bahkan disebutkan
Ada istilah tajamnya mulut itu lebih tajam daripada pisau tajam atau benda tajam, karena ketika orang sudah berucap dan bisa membuat lawan atau saudaranya yang lain tersakiti, sangat sulit untuk disembuhkan dibanding pisau tajam itu sendiri. Sampai demikian istilah. Ya, hikmah yang keempat, jangan lagi ada pergaulan bebas, selingkuh, kumpul tanpa ikatan dan sah. Kita bisa melihat selama pandemi ini boro-boro melakukan hal-hal demikian. Tingkat silaturahim kita yang selama bulan Syawal biasa kita bermaaf-maafan, bersalam-salaman, bahkan tidak sedikit ada istilah halal bihalal. Tapi ternyata tidak sedikit dalam bobot halal bil halal justru ada halal bil haram. Apa contohnya? Ketika atasan dengan bawahan salaman tapi pakai plus cipika-cipiki. Betul apa betul? Saya kalau diundang Kementerian BUMN, saya ingatkan selalu, kalau nanti bersalaman dalam rangka bermaafan, tolong yang bukan mahram tidak boleh bersentuhan. Apalagi sampai level cipika-cipiki. Ada aja bantahan, kan yang penting niatnya Ustaz. Saya cipika-cipiki itu nggak ada niat apa-apa. Ya namanya haram tetap haram. Mau dibawa gimana? Apalagi namanya ajang reuni. Ada istilah CLBK. Itu Pak Yani paham banget istilah CLBK. Cinta lama oleh ibu-ibu yang nyeletuk rupanya ya. Ya, apalagi dalam reuni itu ada SOP dari panitia. Semua peserta reuni tidak boleh membawa pasangan karena kita akan nostalgia. Oh, ini bahaya banget kita. Ya wa'iyadzubillah, wa'iyadzubillah. Betapa banyak reuni itu yang niatnya awal sangat indah silaturahim, membangun persaudaraan, tapi isinya penuh dengan keharaman dan syubhat. Wa'iyadzubillah. Saya berani ngomong karena saya sering diundang dan sering sekali saya ingatkan, tapi nggak mudah. Ya ujungnya kita yang pamit. Ya Ustaz mohon maaf kalau Ustaz nggak bisa dengan suasana kami, boleh Ustaz pamitan, ngusir dengan cara halus. Ya, sudah pamit saja. Ya, karena dakwah ad-dinun nasihah, hakikatnya kita berdakwah dimanapun dan mereka memberi nasihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Bahkan jihad yang paling utama apa? Ketika kita mampu menyampaikan kebaikan di tengah penguasa, ketika kita mampu menyatakan kebenaran di tengah orang ramai yang akan memusuhi kita, itulah jihad yang tertinggi sesungguhnya. Dan itu nggak mudah, betul. Para ustadz, para ulama lebih senang di makom amar ma'ruf atau memilih makom nahi mungkar. Amar ma'ruf enak, kayak gini dapat apa minuman jahe lagi. Insya Allah ada, kalau nggak salah ada transport, kalau nggak salah ya kan gitu kan. Kalau nahi mungkar, nyawa taruhan, uang keluar, diteror masalah RUHIP ini, kami yang menolaknya itu mulai ada teror. Nanti kalau ditanya kenapa nggak lapor, gimana mau dilapor, teror, namanya teror, nggak ada bukti teror kan? Nah, demikian juga. Jadi jangan dipikir enak ketika kita memilih nahi mungkar. Termasuk kita seorang ayah mencegah keluarga kita dari mungkar. Kira-kira ayahnya ayah favorit atau ayah apa ya? Ayah kejam, ayah nggak gaul. Wah pakai nggak gaul lagi. Iya betul. Itulah perbedaan orang baik dengan orang mengajak kebaikan. Orang baik disenangi banyak orang. Kalau orang mengajak kebaikan banyak musuh atau banyak teman. Nah itu begitu sunatullah. Ya, fitrahnya demikian. Jadi yang ketiga sudah, yang keempat sudah, sekarang yang kelima. Ya, bahwa hikmah yang keempat tadi maknanya apa? Corona atau pandemi ini mengajarkan kita bahwa ada batas-batas ketika kita bermuamalah. Kalau itu bukan mahram kita, kalau itu bukan orang yang halal untuk kita bersalaman, bersentuhan, maka itu diharamkan. Kan kita lihat banyak orang seenaknya saja dalam bersilaturahim, mereka tidak memperhatikan tentang rambu-rambu syariat sendiri. Saya mau nanya, ipar itu mahram atau bukan? Ipar mahram atau bukan? Wah, ulama di sini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan bukan. Yang betul ipar itu bukan mahram. Sesama ipar nggak boleh bersalaman. Bahkan kata Rasulullah SAW, ipar tuh hamulatul maut, pembawa bencana. Banyak nggak ipar tuh jadi selingkuhan. Makanya ada kaidah berkaitan ipar. Kalau
jamaah al-ijabah memiliki ipar wanita, sedangkan jamaah ini adalah sosok laki-laki, maka ipar wanitanya tidak boleh tinggal di rumah itu. Karena bahaya. Ya, Pak Yani lihat iparnya ternyata beda dengan istrinya, wah setannya masuk. Pak Yani memang kuat, imannya sekarang kuat. Tapi ketika setan datang belum tahu kan gitu contoh. Ini Pak Yani meluk kan depan saya Pak Yani. Ya, contohnya demikian ya. Demikian juga kaidah terbalik. Kalau ibu-ibu ipar yang datang laki-laki, boleh nggak ipar laki-laki nginap di rumah ibu? Ibu-ibu mau jawab. Oh, jawab, Bu. Ya, jadi itulah ipar bukan mahram, maka tidak boleh bersentuhan. Sepupu mahram atau bukan? Bukan. Sesama sepupu boleh nikah tidak? Boleh, karena bukan mahram. Ya bayangkan, banyak nggak orang yang sepupu salaman jepika-jepiki demikian. Ponakan mahram bukan? Ponakan mahram bukan? Mahram. Ponakan tuh mahram. Nah ini berarti harus belajar. Kita harus mempelajari nanti tentang mahram kita siapa ya. Ada babnya nanti. Jadi ini hikmah yang keempat tadi. Hikmah yang kelima ya. Hikmah yang kelima, jangan lagi malas ke rumah ibadah, masjid dan lain-lain. Bukankah Corona telah mendidik kita bagaimana sedih dan stresnya kita tanpa ada tempat memohon berdoa, tak bisa beribadah berjamaah dan sholat di masjid dalam suasana batin yang damai. Kita tahu kan selama Corona umat Islam terpecah. Ada yang kekeh tetap ke masjid, ya. Ada yang kekeh ini ada yang namanya kekhawatiran terpaparnya virus. Yang betul adalah yang mau ke masjid silahkan, tapi jangan sampai menjudge yang di rumah sholatnya itu imannya. Yang di rumah mengatakan yang di masjid sok hebat imannya. Nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan direalisasikan di tengah kehidupan sahabat. Kita tahu contoh ketika Rasulullah SAW bersafar dengan para sahabat di bulan Ramadan, ada sekelompok sahabat tetap berpuasa, ada kelompok lain berbuka puasa. Kita lihat sejarah ini, riwayat ini, yang berpuasa tidak mencela tidak berpuasa, yang tidak berpuasa juga tidak mencela. Bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan ketika sahabat ingin menaklukkan Bani Quraidah, ya, salah satu kelompok Yahudi ada di sekitar Madinah. Perintah Rasul apa? Kalian sholat asar di tempat Bani Quraidah. Sahabat menerima perintah ini terbagi dua. Ada sahabat sholat asar tetap di perjalanan karena mereka khawatir sholat asarnya kehilangan waktu. Takut sampai di Bani Quraidah itu sudah masuk waktu maghrib. Ada sahabat kekeh dengan perintah Rasul. Mereka tetap sholat asar di Bani Quraidah. Begitu mereka sholat asar udah maghrib. Peristiwa ini diceritakan kepada Rasulullah SAW, dilaporkan, Rasul diam. Artinya selama ada dalil yang sahih, kita tidak perlu mencari-cari, menghujat dan sebagainya. Ya, hakikatnya kita membangun ukhuwah selama itu berdasarkan dalil yang sahih. Bukan karena hawa nafsu, bukan karena malas, karena Allah Maha tahu siapa yang sholat di rumah apa alasannya, kan Allah Maha tahu tidak? Allah Maha tahu, hakikatnya demikian. Nah hari ini dengan izin Allah, saya pribadi jujur begitu masa transisi PSBB ke new normal, semenjak itu saya ke masjid lagi. Hari ini kita bisa merasakan nikmatnya kita bersimpuh di rumah Allah. Apapun yang terjadi karena pemerintah sudah mengangkat ke new normal, tinggal kita ikuti aja SOP COVID. Kalau Allah kita terpapar, itu sudah ketetapan Allah, ridho, ikhlas, tugas kita ikhtiar. Kalau meninggal, saya mau nanya, orang yang meninggal karena terpapar COVID, matinya kalau dia ridho dan mati dalam keadaan COVID, matinya apa? Syahid. Jadi sungguh aneh orang-orang yang menolak mayit yang terpapar COVID tidak boleh dimakamkan di sini. Gagal paham ini orang. Bagaimana Saudi Arabia terhadap orang-orang yang meninggal karena COVID dimuliakan mereka. Karena dalam pandangan Allah sesudah kita berdoa ikhtiar tetap kepada Allah, kita wafat karena wabah ini dan kita ridho dengan wabah ini di ketetapan Allah, mati syahid kita di hadapan Allah. Bukankah darah syuhada itu adalah darah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati syahid itu mati yang sangat mulia di hadapan Allah, betul? Demikian hakikatnya. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, jangan lagi pernah abaikan rumah, keluarga dan terus sibuk di luar rumah. Allahu Akbar.
Kalau boleh jujur, bapak-bapak termasuk diri saya, betapa ketika di luar pandemi kita sangat sibuk di rumah. Paling kita punya waktu dengan keluarga kita sangat sedikit. Apalagi bapak-bapak yang kerjanya di Jakarta misalnya. Ada istilah pergi pagi-pagi pulang, anak udah tidur, bapaknya baru muncul. Besok pagi anak masih tidur, kita udah berangkat lagi. Tapi ketika work from home, ya, dengan izin Allah kita merasakan nikmatnya kita memiliki keluarga dan rumah tangga. Walaupun hari ini banyak bapak-bapak juga pusing juga selama work from home karena anggaran biaya rumah tangga bertambah. Anak-anak jajannya ada aja dipikirkan, ya. Hari ini saya pikir anak saya minta Amanda pas makan siang minta bebek selamat, lumayan juga. Contohnya demikian, ya. Ya, gaji kita nggak naik. Tapi mari kita ambil hikmah ini semua, betapa pentingnya kita dekat dengan keluarga. Bukankah ketika kita diwafatkan Allah, Ia akan mendoakan kita siang malam keluarga atau relasi bisnis kita atau teman sejawat kita. Betapa selama ini seolah-olah kalau anak kita berbuat salah marahnya kita dan tidak pernah kita minta maaf pada dia. Tapi ketika kita berkaitan dengan relasi kita, teman bisnis kita, teman sejawat kita, selalu perkataan maafkan saya dan sebagainya. Hari ini kita menyadari betapa pentingnya kita membangun keluarga, dan mari kita berjuang bersama-sama, termasuk diri saya, bagaimana keluarga kita dan keluarga besar kita bisa berkumpul di surga Adennya Allah. Masih ingat kajian kita Family Gathering in Aden Paradise? Surat apa ayat berapa? Nah, pokoknya pernah kajian Ustaz jangan nanya-nanya jadi Ustaz lah kami nanti. Surah Ar-Rahman surat 13 ayat 25 ada 4 syarat. Kalau kita ingin kumpul bersama keluarga kita di surganya Allah bernama surga Aden, mereka yang sabar membangun ketaatan di hadapan Allah, mereka yang menjadi ahli sholat, mereka menjadi ahli sodaqah, dan yang keempat, mereka mencegah perbuatan mungkar dan mereka selalu beramal soleh di hadapan Allah. Kalau 4 syarat ini ada dalam keluarga kita, insya Allah kita family gathering in Aden Paradise. Kita akan berkumpul di surganya Allah bernama surga Aden. Yang ke-7, jangan lagi ada rasa angkuh sombong dan merasa besar serba bisa. Allahu Akbar. Kita tahu virus ini nggak bisa dilihat oleh kasat mata, karena ukuran virus ini kata ahli virus adalah 400 milimikro. Ya walaupun mungkin pakarnya mengatakan berapa, pokoknya yang jelas tidak bisa dilihat kasat mata, tapi dilihat hari. Semua makhluk di muka bumi ini sangat takut dengan virus ini. Sedangkan Allah yang sering terdengar di telinga kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Justru di tengah pandemi ini ada anak bangsa bermain-main di tengah pandemi ini. Mereka ingin meloloskan RUU HIP. Dan itu muatannya komunis akan bangkit. Saya Allah pengajar tetap di Kemenkopol. Ada seorang jenderal bintang 2 ngobrol di ruangan beliau curhat. Ada 2 isu besar yang harus kita benar-benar waspadai, Ustaz. Pertama bangkitnya PKI dan kedua tenaga asing Cina. Dan kita sangat paham. Di tengah pandemi aja mereka bisa datang, bisa seolah bebas. Saya ngajar di Sunda di imigrasi pusat, tapi ya bos-bosnya kan nggak mungkin ikut kajian. Hanya kita bisa curhat. Kok bisa? Di sini pentingnya pemimpin harus kekuasaan terus diraih oleh orang yang baik. Jangan membiarkan. Islam tidak alergi dengan politik. Ada namanya siasa Islami hakikatnya, tapi masih ada kelompok yang alergi. Udah biarkan aja kekuasaan itu. Nanti takdir Allah akan muncul. Wa iyadullah. Suriah hancur karena paham begitu. Negara-negara Islam hancur karena paham yang begini. Wa iyadullah. Semoga Indonesia tetap dalam lindungan Allah. Tapi kita wajib ikhtiar. Jangan biarkan ini. Dan hebatnya anak bangsa ini bermain meloloskan undang-undang RUU menjadi undang-undang di tengah pandemi, bayangkan. Dan kita bersyukur ada partai tertentu yang teriak baru MUI muncul, kan begitu hakikat. Coba diam. Kan tahu kita tahu ya udah jadi undang-undang. Pak ya Allah. Ingat yang anti agama itu siapa? PKI. Bagaimana pernyataan kepala BPIP bahwa agama itu apa? Emang dia nggak baca ketuhanan yang Maha Esa sila pertama itu apa? Tentu tauhid.
Masa bisa musuh Pancasila? Begitulah, demikian sudah. Ya Allah, masih ingat kasus ular yang masuk masjid? Teror ular masih ingat? Teror ulama di Jawa Barat dipukul dan sebagainya pas berdakwah. Inilah ciri-cirinya demikian. Karena saya alumni Gontor, bagaimana Kiai kami menceritakan ketika meletusnya peristiwa PKI 48 dan 65, itu Sungai Malu yang ada di dekat Gontor itu berubah warna menjadi merah karena para syuhada dibantai. Masih dikatakan oleh Dirut TVRI bahwa tentang sejarah PKI itu hoax. Coba bayangkan. Tahu ya Dirut TVRI sekarang siapa? Ya Allah. Pandemi tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah. Pandemi tidak bisa menghilangkan kesombongan manusia. Amerika yang disebut negara adik kuasa, selain sekarang klaster terbesar di muka bumi Amerika, mereka terjadi peristiwa rasis kemarin. Bagaimana Amerika hancurnya? Bagi Allah itu mudah. Tinggal satu lagi sekarang Cina. Bagi Allah mudah awalnya hancur. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Karena kekuasaan itu milik Allah. Innal quwwata lillah, kekuatan itu milik Allah, bukan milik makhluk. Hari ini kita tersadar siapa kita berhadapan dengan kekuatan Allah. Ada yang mengatakan virus ini adalah tentaranya Allah. Ada yang mengatakan virus ya virus, wallahu alam apa istilahnya. Mari kita hari ini sandarkan hanya Allah tempat kita bersandar dan berlindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Semoga kita semakin yakin akan kebesaran Allah. Dan saya bersyukur sekali kajian hari ini terbanyak selama saya ngajar di Musola Al-Ijabah. Semoga ini hikmah pandemi. Yang kita besarkan Allah. Duduk kita di musola di masjid tidak sia-sia di hadapan Allah. Intidhar sholat ba'da sholat kafarah, menunggu satu sholat pada sholat berikutnya penghapus dosa. Duduk kita di majlis ilmu, para malaikat mendoakan kita, Allah maghfirlahu, ampuni dosanya ya Allah, ampuni dosanya. Sampai kapan? Sampai kita melaksanakan sholat isya. Bukankah doa malaikat dikabulkan Allah? Bukankah majelis yang paling mulia di hadapan Allah majelis apa? Majelis ilmu. Dan jangan dipikir majelis istana negara paling hebat. Nak nyaman kita diundang istana negara. Karena qadarullah saya pernah dapat undangan demikian, capek mah. Antri pakai alat detektor, nggak boleh masukkan HP, nggak boleh ngobrol. Si presidennya datang sejam setengah kemudian kita nggak bisa ngapa. Enak mana dengan duduk di musola ijabah? Apalagi habis kajian ini misalnya ada makan nasi kebuli Ustaz, makin nikmat lagi. Lanjut, terus emang kalau udah begitu terus apa sulitnya mewujudkan nasi kebuli? Setiap kita termasuk saya, kita iuran jadi itu barang, betul? Nah, tinggal mau tidak. Apa masalahnya? Ya dalam rangka apa? Ukhuwah. Cuman masalah sedang Covid, jadi nggak boleh kumpul rame-rame. Itu saja. Nanti sudah Covid kita mulai lagi, insya Allah. Nah, sementara sabar dulu lah ya, begitu ya. Yang ke-8, jangan lagi jauh dari Allah. Pandemi ini mengajarkan kita nggak boleh jauh dengan Allah. Orang-orang pernah dengar ustadz-ustadz terkenal di Indonesia yang terpapar Covid, pernah dengar? Ulama-ulama yang bapak ibu kenal pernah dengar? Oh, ulama itu ustadz terpapar Covid, pernah dengar? Siapa yang terpapar Covid? Kalau boleh kita buat sebuah survei, mereka yang jauh dengan Allah. Mereka tidak meyakini akan kebesaran Allah. Mereka yang melanggar aturan Allah. Bisa boleh dicek. Boleh buat survei yang mau jadi PhD, disertasi doktornya, coba buat survei. Siapa manusia Indonesia terbanyak terpapar Covid? Coba bukti. Insya Allah saya yakin akan mengkerucut. Yang dilindungi oleh Allah, mereka yang dekat dengan Allah. Pandemi mengajarkan kita, hidup ini tidak boleh jauh dengan Allah. Dalam sholat kita menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat favorit kita surah Al-Ikhlas ada lafaz Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung.
Kita selalu perintahkan perbanyak fa'akthir kalimat hauqalah la haula wala quwata illa billah. Dan lafaz zikir ini juga salah satu obat supaya Allah lindungi kita dari pandemi Covid ini. Begitu keluar rumah, jangan lupa lafaz bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ikhwani wa akhwati fi rahmatullah, baru ke-8 karena saya harus safar ke Salatiga yang saya sampaikan tadi. Mohon maaf, insyaallah kita lanjutkan bulan depan ya insyaallah. Hakikatnya insyaallah kita lanjutkan. Hakikatnya semua peristiwa di kehidupan kita pasti ada hikmah. Tinggal apakah kita menjadi sosok ulul albab atau tidak. Siapa ulul albab tadi? Menggabungkan antara zikir dan fikir tadi. Dalilnya apa? Surat Ali Imran ayat 161. Yang mau bertanya saya persilakan. Biar ada feedback dari jamaah. Fadhol. Boleh sesuai tema, boleh di luar tema. Enggak ada? Kalau enggak ada, kita akhiri dan mohon doanya semoga safar saya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, selamat pergi selamat pulang. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Walaupun mulai malam ini kita sudah masuki bulan Dzulqa'dah. Apa bulan Dzulqa'dah? Bukan bulan sembarang. Bulan Dzulqa'dah adalah salah satu bulan haram. Bulan haram ada berapa? 4. Apa saja? Terus Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 bulan berturut-turut di hadapan kita insyaallah. Kemudian baru Rajab. Apa maknanya? Sesudah Allah gembleng kita Ramadan sebulan penuh, Allah tempatkan bulan sudah Ramadan bernama Syawal. Apa arti bulan Syawal? Bulan peningkatan. Apa kata ulama seperti Ibnu Qayyim, termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani, inna min alamati qubulil hasanah al-hasanatu ba'da. Tanda-tanda diterimanya amal soleh seorang di bulan Ramadan, dia akan terus beramal soleh sesudahnya. Maka indah sekali Allah tempatkan. Habis Ramadan Syawal, artinya bulan peningkatan. Sesudah Syawal masuk bulan haram. Arti bulan haram, setiap amal soleh kita kerjakan di bulan-bulan haram dilipat gandakan pahalanya. Sebaliknya, kalau kita melakukan maksiat, kata ulama, juga dilipat gandakan azabnya oleh Allah. Tinggal bagaimana kita manfaatkan. Apakah bulan Dzulqa'dah ini mampu kita optimalkan perbanyak amal soleh atau tidak? Fahadainahun najdain. Itu terpulang pada diri kita masing-masing, karena Allah memberi kita 2 jalan. Apakah kita memilih jalan ketaatan atau jalan kedurhakaan? Wa iyadzu billah. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu pilihan kita. Mungkin hanya ini. Sekali lagi saya mohon maaf. Kebenaran datang dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.